Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Lucky meraih pundak Lily, membimbingnya untuk bangun dan berdiri. Ternyata usaha untuk menuruni puncak itu tidaklah semudah saat naik. Tebing yang terjal, batu yang tidak stabil, menjadi kendala utama, berkali-kali terpleset lantaran pijakan tidak kokoh. Salah memilih pijakan, bisa saja jatuh tergelincir ke bawah. Hati-hati, jangan sampai salah milih pijakan, kata Rudy mengingatkan. Iya, untuk kita bawa tongkat untuk menyangga tubuh, sekaligus buat nyari pijakan yang aman. Lily memilih pijakan menggunakan ujung tongkat yang diantuk-antukkan ke bebatuan. Sebelah tangannya menggenggam tangan Lucky untuk berpegangan. Stop di sini dulu. Lucky menunjuk sebuah batu besar di tepi tebing, tidak jauh dari posisi mereka saat ini. Ada sedikit tempat rata di dekat batu itu. Mau apa? Tanya Lily tanpa melihat Lucky. Matanya sibuk mencari pijakan yang aman. Tali sepatuku lepas. Ketiganya duduk sejenak di dekat batu besar yang dimaksud Lucky. Mata mereka menelusuri setiap sisi yang tampak dari ketinggian itu. Lihatlah, gagak di sana banyak banget. Lily menunjuk ke sekumpulan gagak yang mengudara di sekitar mereka, dengan lengkingan kicauan yang terdengar mengerikan, hingga kulit bagi tersayat-sayat oleh suaranya. Apa di sini habitat burung gagak? Tanya Lucky. Sebelum ada yang menjawab tanyanya, gunung itu bergetar. Tubuh mereka bergoyang. Gemuruh terdengar di mana-mana. Gempa? Tanya Rudy. Ini longsor. Ayo cepat lari, seru Lily. Lari kemana? Ini lari gunung terjal. Mereka panik. Sesegera mungkin berlari kemana saja asal bisa selamat. Gemuruh kian kuat mengiringi guncangan yang kembali menggugurkan bebatuan. Batu besarnya bergerak. Yuk lari ke sisi sana. Lucky berteriak begitu mengetahui batu besar tempat mereka beristirahat bergerak kuat. Mereka mempercepat pergerakan. Langkah mereka masih berada di cerukan yang bisa saja menjadi lajur material berguguran. Benar saja, baru beberapa langkah keluar dari cerukan itu, batu besar yang berguling melewatinya. Ketiganya menatap tak berkedip dengan jantung berdebar tak karuan, membayangkan jika tadi tidak sempat menyingkir. Untung aja kita nggak kegilas batu itu, ujar Lily seraya mengelus dadanya. Jangan berhenti, kita harus cepat pergi dari sini. Longsor susulan bisa aja datang lagi, Rudy mengingatkan. Sesuai dengan ucapan Rudy, tak lama gunung itu kembali berguncang. Batu-batu kembali berguguran. Dengan bergandengan tangan mereka terus berlari ke sisi utara gunung Hanimunan. Sementara jalan pulang harusnya ke sisi selatan gunung itu. Napas tiga anak muda itu terengah-engah. Gelontoran bebatuan masih terus berjatuhan ke kaki gunung. Langkah kaki belum juga bisa berhenti. Bebatuan seakan mengejar ke arah mereka berlari. Padahal tidak ada lagi cerukan yang dilalui oleh ketiganya. Seberangi jurang itu, Rudy menunjuk sebatang kayu besar yang melintang di atas sebuah jurang, tepat di depan mereka. Secepatnya berlari ke arah batang kayu itu berada. Batu-batu menyusul secepat mereka berlari. Saat Lucky tinggal selangkah lagi sampai tepi, batang kayu itu patah. Tubuhnya hampir saja terjatuh ke dalam jurang, andai tangan Rudy tidak sigap menariknya. Dengan sisa tenaga yang dia punya, Lucky berusaha naik ke atas.
Batu-batu itu berjatuhan ke dalam jurang. Beberapa ada yang sampai ke seberang. Ketiga sahabat itu terduduk di bawah sebuah pohon besar yang tidak jauh dari tepi jurang dengan napas yang masih terputus-putus. Gila, kalau aja tanganmu tadi gak cepat, udah mati aku dalam jurang itu ketimbun batu. Lucky berbicara masih dengan napas terengah-engah. Sebuah keajaiban baginya bisa selamat dari maut hari ini. Batu-batu itu seperti ngejar kita. Heran aku. Padahal harusnya lewat sebelah sana. Lihatlah bekas batu itu lewat. Lily menunjuk alur batu itu lewat. Harusnya batu itu melintas cerukan di sisi barat laut. Tapi justru melintasi tempat yang tidak ada cerukan di sebelah utara. Iya ya, seolah-olah batu-batu itu mengincar kita. Aku gak habis pikir kalau lihat bekas lewatnya, kata Lucky seraya menatap lereng gunung yang ada di seberang mereka. Lihatlah, gagak-gagak tadi udah gak ada sama sekali. Apa itu pertanda supaya kita waspada ya? Rudy memandangi langit yang sudah sepi dari segerombolan burung gagak. Kita ada di mana sekarang? Ini rasanya jauh banget dari tempat kita berkemah. Lily bangkit, mengelilingi daerah di sekitar tempat mereka duduk. Sting sekali. Sebentar, aku lihat kompas dulu. Lucky mengambil kompas yang disangkutkan di saku jaketnya bagian dada. Di mana kita? Tanya Lily tak sabar. Di utara. Kayaknya akan jauh banget ke tempat kita kemah tadi. Gimana nih? Kita lewat jalur utara atau kembali ke selatan? Tanya Lucky. Itu jauh banget. Aku juga bingung gimana, Li. Kamu yang udah biasa naik turun gunung. Rudy mengalihkan tanya pada Lily karena lebih berpengalaman dalam berpetualangan. Lily diam sejenak, lalu mengajak kedua sahabatnya untuk mengikuti langkahnya. Lihat, ada desa di sana. Kita bisa ikuti aliran sungai supaya bisa sampai di desa. Desa pasti nggak akan jauh-jauh dari sungai. Lily menunjuk sebuah desa yang tampak kecil dari kejauhan. Hanya beberapa atapnya yang nampak berkilau oleh sinar matahari. Apa selalu seperti itu? Tanya Lucky ragu. Iya, di peradaban manapun, sungai punya peranan penting. Banyak kota dan desa yang dibangun di tepi sungai. Aku yakin, jika kita mengikuti aliran sungai, kita akan selamat. Lily menjelaskan ucapannya. Bagaimana dengan Wanda dan Vika? Lucky masih galau perihal dua sahabatnya yang masih belum diketahui keberadaannya. Kalau udah sampai desa, kita akan meminta bantuan masyarakat buat cari keberadaan mereka, ujar Rudy. Oke, sekarang kita makan dulu untuk isi tenaga kita lagi. Lily mengambil sisa sarapan mereka dari dalam tas, lalu meletakkannya di atas batu yang sedikit rata. Aku juga harus sholat. Rudy mengambil perlengkapan sholatnya, bersiap untuk beribadah. Rajin bener sih kamu ibadah. Apa bisa bikin kita keluar dari sini dengan selamat? Lucky mencibir kataan Rudy. Insya Allah bisa, jawab Rudy dengan nada yakin dan percaya akan kuasa Tuhannya. Cuma dengan usaha kita bisa keluar dari sini. Berdoalah pada Tuhanmu, minta Dia selamatkan kamu. Lucky menjawab dengan pongah. Sedari kecil dia percaya pada kuasa Tuhan yang telah memberikan kehidupan kepadanya. Namun perlahan hilang seiring bertumbuh dewasa. Apa kamu gak ingin ikut diselamatkan? Tanya Rudy. Aku lelah berdoa, gak pernah dikabulkan. Aku malas minta lagi. Aku pasti selamat dengan usahaku. Lucky terdengar emosional.
Ingat, nyawamu, hidup matimu, rezekimu, semua Tuhan yang punya. Terserah. Lucky berlalu pergi mencari tempat sedikit lebih jauh dari Rudy. Gerah rasanya jika Rudy mulai berbicara soal Tuhan. Kamu pasti belum selesai kan, Li? Tanya Rudy pada Lily, yang sejak tadi hanya dia menyaksikan perdebatan kedua sahabatnya. Belum, Ruth. Lily menunduk malu. Ditanya seperti ini oleh teman pria sungguh sangat sensitif bagi seorang wanita. Setidaknya jangan putus berdoa dan menyebut namanya. Rudy mengingatkan. Iya. Udahlah, jangan ceramah mulu, kelamaan. Keburu sore kita masih aja di sini. Lucky datang lagi dengan mulut tersumpal sebatang rokok yang menyala, menyentak Rudy agar tidak lagi menunda waktu mereka pergi dari tempat itu. Matahari perlahan mulai turun saat mereka berjalan menyusuri hutan yang pekat. Mereka berjalan mengikuti arah matahari terbenam ke arah barat, seraya mencari aliran sungai. Kok kita kesini lagi, guys? Lihatlah, ini kan tempat kita tadi. Lily kebingungan saat menyadari telah berada di tempat yang sama di awal perjalanan tadi. Padahal mereka sudah sangat lama dan jauh sekali berjalan. Iya, jadi kita cuma muter-muter aja. Lucky tak percaya dengan apa yang baru saja dialaminya. Rokok yang belum lama disulut dibuangnya ke seberang arah. Dengan cepat, Rudy menginjak puntung rokok itu agar tidak terjadi kebakaran. Iya, Lily menjawab lesu. Ya Tuhan. Lucky menjambak rambutnya frustasi. Ini di luar dugaannya. Tak pernah terkira jika dia akan mengalami ini. Mana udah semakin gelap lagi, ujar Rudy sambil berkaca pinggang. Capek banget, guys. Lalu Lily dengan tubuh sedikit membungkuk. Seluruh tubuhnya terasa sangat lelah. Sama. Gimana nih? Tanya Lucky. Kita istirahat sebentar di sini. Setelah cukup lama berpikir, Rudy memutuskan agar mereka istirahat sejenak di sana. Sebaiknya kita turun sedikit supaya semakin dekat dengan desa. Lily memberikan suaranya. Baiklah, sambil jalan kita sekalian cari kayu kering untuk nyalain api. Rudy memecahkan satu masalah yang pasti akan sangat dibutuhkan di tempat mereka berkemah nantinya. Semoga kita nggak balik lagi ke sini, harap Lily sedikit cemas. Sekarang kita jalan harus turun terus, jangan ada nanjak-nanjak, kata Lucky tegas. Iya, bisa balik lagi ke sini. Rudy menggendong tasnya lagi, diikuti kedua sahabatnya. Langkah mulai melemah seiring tubuh yang sudah lelah. Sambil berjalan sesekali meraih kayu-kayu kering yang ada di tanah. Hutan ini sangat rindang. Bagian bawah tidak terlalu rapat, sehingga bisa melihat dari kejauhan. Batang-batang pohon berjejer rapi seakan sengaja ditanam oleh manusia. Jenisnya beraneka ragam, tak begitu jelas terlihat dari bawah. Apalagi cahaya matahari tidak dapat menembus rimbunnya di daunan, membuat cahaya di dalam hutan sangat terbatas. Udah makin gelap nih, kita dirikan tenda di sini aja ya. Rudy berhenti di sebuah tempat yang lebih rata, yang jauh dari semak dan sampah dedaunan. Oke lah, aku juga udah capek banget. Lily dan Lucky bebarengan meletakkan tas besar yang membenani tubuh mereka. Lucky dan Rudy lekas mendirikan tenda, sementara Lily menyalakan api. Waktu sudah hampir maghrib jika di kota. Mereka tidak tahu jika di sana waktu apa. Ini sepertinya udah maghrib, tebak Rudy. Kok bisa bilang gitu? Tanya Lucky tak mengerti. Iya, dengan suara itu enggak. Telunjuk Rudy mengarah ke atas sebagai kode agar Lucky
ikut mendengarkan. Iya, dulu waktu aku ke desa nenekku, kata ayahku, di desa itu pertanda waktu udah maghrib ya ada suara serangga itu. Cerita Rudi. Iya, namanya tonggeret atau gareng kalau orang Jawa bilangnya. Kami selalu jadikan suaranya sebagai pertanda maghrib tiba. Sholatlah dulu kamu, Ruth. Lili sepakat dengan penjelasan Rudi. Itu hal lumrah sebagai pertanda alam. Iya, sayangnya kita cuma punya persediaan air sangat sedikit. Jadi aku terpaksa tayamum. Kita nggak tahu juga di mana ada mata air. Kabut datang lagi, guys, kata Lucky usai mereka makan malam. Kabut datang secara tiba-tiba, tanpa ada angin yang mengantarkannya. Ayo masuk, pasti di sini nggak aman. Ketiganya masuk dalam satu tenda, meninggalkan api unggun yang masih menyala. Aku harap kabut segera pergi, supaya kita nggak terlalu kedinginan. Kalian bisa saling pelukan. Lah aku, Lili meringis menunjukkan wajah sedihnya. Lebay kamu, olok Rudi dan Lucky kompak. Malam itu tidak terjadi sesuatu yang berarti. Semua berjalan normal, meski dingin menusuk tulang, karena kabut yang tidak hilang hingga pagi menjelang. Ketiga anak muda itu duduk di atas bongkahan batu yang ada di sekitar api unggun. Udara masih sangat dingin. Cahaya matahari juga masih remang-remang. Padahal sudah jam 7 pagi. Sembari menyantap nasi panas yang masih mengepulkan asap, ditemani daging asap, bekal dari rumah. Ketiganya berbincang rencana ke depan. Ini udah hari ketiga. Kita masih di sini dengan misteri hilangnya 2 personil yang entah ada di mana. Apa kita akan turun atau lanjut cari? Tanya Lucky usai menelan makanannya. Kalau kita lanjut cari, malah bisa kita juga yang tersesat. Kita sama sekali nggak tahu apa-apa dengan gunung ini. Lebih baik kita turun cari bantuan. Aku yakin kalau kita ketemu warga, mereka pasti bisa bantu kita. Rudi memberikan suaranya yang menurutnya terbaik untuk mereka bertiga dan juga kedua temannya yang menghilang secara misterius. Setidaknya kita harus cepat sampai di pos pendakian. Para penjaga pos itulah yang paling paham karakteristik gunung ini. Lili menambahkan pendapatnya. Gadis itu lalu meneguk teh panas teman sarapan paginya. Segera kita berkemas. Bekas api unggun itu nantinya akan jadi penanda kalau kita udah pernah ada di sini, kata Lili lagi. Berapa kali kabut pekat datang tiba-tiba? Tanya Rudi. Pemuda itu coba mengingat kapan saja kabut misterius itu datang dan pergi secara tiba-tiba. Seingatku udah 5 kali. Anehnya kabut datang tanpa ada angin yang bawa. Pergi pun tiba-tiba, tanpa ada penyebabnya. Mungkin itu alasan gunung ini dinamai halimunan, artinya kabut. Jawab Lili menggunakan teori bercocologi. Kemarin malam, waktu Wanda dan Vika hilang itu, kabutnya berbau amis. Terus ganti bau busuk. Lucky mengatakan apa yang sempat disimpan dari kedua temannya. Iya kah? Tapi aku nggak nyium apa-apa kok. Lili coba mengingat malam saat Wanda dan Vika menghilang. Namun tak ada yang bisa diingatnya, selain mereka hilang saat buang hajat tidak jauh dari tenda. Dan saat itu pula hatinya teramat terluka. Lah, kamu tidurnya kayak mayit. Lucky mengolok sambil membuang puntung rokoknya. Merokok adalah kebiasaannya usai makan. Terus ngawur. Kalau ngomong itu diatur. Gak asal kayak gak pernah sekolah aja. Tukas Rudi. Lucky kerap berbicara kasar seperti Wanda. Berkali diingatkan selalu akan diulang kembali. Hingga dia sering merasa kesal dibuatnya. Iya, bukan kayak mayit, tapi kayak kebo.
Lucky masih melanjutkan ejekannya pada Lily, membuat gadis itu meradang. Diulang sama. Lily naik pitam. Muk yang masih berisi teh panas hendak dilemparkan ke Lucky, namun diurungkan. Muk itu lalu diletakkan kembali ke tanah tepat di sampingnya. Marah lagi dong sayang. Lucky masih belum puas meledek Lily. Ia masih saja membuat ulah hingga Lily terus mengomel. Sayang, emang sejak kapan aku jadi ayang kamu? Sentak Lily sewot. Sejak dulu, aku sayang kamu. Tawa Lucky menggelegar usai mengucapkan itu. Di sudut matanya sampai mengeluarkan butiran bening. Gak usah gajeh. Kita lagi cemas mikirin Wanda dan Pika. Kamu malah bercanda gak jelas. Lily mengomel lebih vokal. Ingin rasa nyamuk yang baru saja diletakkan itu benar-benar dilemparkan ke wajah Lucky agar berhenti mengoloknya. Jelas kok. Aku sayang kamu beneran. Gak canda. Lucky menunjukkan wajah seriusnya. Makin membuat Lily emosi. Udah, aku risih. Meski emosi, wajah Lily bersemu merah mendengar ucapan Lucky. Bagaimanapun itu sangat menyentuh sisi terlembut dari hatinya. Ih, kamu mah gitu. Jadi aku ditolak ini. Raut wajah Lucky berubah sendu, meraju agar Lily berubah pikiran. Iya, jawaban Lily tetap sama. Tegas menolak walau harus setengah mati menahan rasa malu di hatinya. Udah, yuk mulai kita berkemas. Kita gerak cepat, biar cepat sampai kampung atau setidaknya pos pendakian. Sementara itu, di desa Cemani, sekelompok warga tengah berkumpul di rumah Ki Basri. Ada yang berseragam tim SAR, banyak pula yang hanya berpakaian biasa. Sepatu khusus dikenakan orang-orang itu. Tak ketinggalan juga topi safari khas menutupi sebagian kepala mereka. Di depan mereka, Ki Basri berdiri memberikan arahan kepada sekelompok orang itu. Tak lupa belangkon batik berwarna hitam menghias kepalanya. Ini sudah hari keempat sejak mereka pergi mendaki. Sesuai surat yang ditinggalkan, kita hari ini bergerak mencari mereka. Semoga mereka bisa ditemukan dalam keadaan selamat, kata Ki Basri dengan nada bicara penuh wibawa. Usia Ki Basri sudah senja, namun tidak nampak rentah. Deretan giginya masih utuh, rambutnya belum banyak berubat. Tubuhnya masih tegap berdiri di atas kedua kakinya. Lelaki tua berusia lebih dari 70 tahun itu telah dipercaya sebagai tokoh masyarakat sejak masih di usia muda. Jangan lupa bawa kantong jenazah dan tandunya. Tinggalkan di pos 3. Sewaktu-waktu dibutuhkan, tidak terlalu jauh mengambilnya. Kita pria pecandu rokok itu lagi. Ki Basri gak ikut naik? Tanya salah seorang pemuda berusia 30 tahun. Besok saya menyusul, jawabnya. Ki Basri, bagaimana Anda bisa sangat yakin jika mereka tidak akan selamat sampai meminta kami membawa kantong jenazah juga? Tanya salah seorang personil tim SAR yang belum pernah ikut naik ke Gunung Halimunuk. Ini adalah pengalaman pertamanya mencari pendaki yang hilang di gunung itu. Kejadian yang sudah berulang kali. Ini adalah yang ke-7. Kamu pasti tahu nanti bila sudah menyelesaikan tugas ini. Ki Basri tersenyum tegas pada pemuda itu, meyakinkan bahwa yang diucapkannya benar dan akan terjadi. Baiklah, aku baru akan percaya bila misi ini sudah selesai. Pemuda itu menundukkan kepalanya tanda hormat. Ki Basri menyambut dengan senyuman penuh wibawa. Para pemuda itu mengikuti arahan Ki Basri. Sebagian mengambil kantong jenazah, sebagian lagi membawa tandu dan juga perbekalan. Bawa bekal yang banyak. Kalian akan lama berada di gunung itu.
Perjuangan kalian akan sulit dan dipenuhi rintangan. Jangan putus asa. Terus berhati-hati dan waspada. Jangan mudah tertipu. Ingat itu. Pesan Ki Basri. Baik Ki. Para pemuda itu kompak menjawab. Ki Basri melepas kepergian rombongan itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada harap terselip dalam hatinya. Tapi bila mengingat masa yang silam, ini akan menjadi sebuah kemustahilan. Abah, apa mereka nggak akan pulang dengan selamat? Seorang gadis muncul dari dalam rumah, mendekati Ki Basri. Lalu duduk di sebuah kursi rotan yang ada tepat di belakang pria tua itu. Berdoalah untuk mereka. Salah satunya mungkin saja bisa jadi jodohmu. Jawabnya. Abah ini bicara apa? Dari segitu banyak laki-laki, gak ada yang Neng suka, Bah. Wajah Neng Alia merona, menjawab ucapan abahnya. Apa kita tahu dengan siapa kita akan berjodoh? Bahkan orang yang tidak kita kenal pun bisa saja jadi jodoh kita. Seperti Abah dan Ambu. Tanya gadis itu seraya menatap abahnya. Iya, di mana ambumu? Ki Basri memutar tubuhnya menghadap sang putri. Ada, lagi masak buat makan orang yang bedah kolam. Alia menjawab sambil membenahi kerudungnya yang sedikit berantakan. Jarum ia lepaskan, lalu kembali dipasang di bagian lehernya. Masuklah, bantu Ambu. Jangan lupa, tetap jaga dirimu dari lelaki manapun. Tidak ada yang boleh dekat denganmu. Hanya lelaki sejati yang akan bisa menikahimu. Ki Basri duduk di kursi rotan yang ada tepat di sisi kiri putrinya. Abah udah bicara itu berulang kali, tapi gak pernah kasih tahu alasannya apa. Alia menatap abahnya dengan tatapan merajuk, berharap akan mendapatkan jawaban yang tak pernah dia dapatkan sejak lama. Kamu gadis istimewa. Jadi hanya laki-laki istimewa yang bisa mendapatkan kamu. Jawab Ki Basri, seraya menatap dalam mata hitam Alia. Abah selalu bilang Neng istimewa. Istimewa gimana sih, Bah? Tanya Alia lagi, masih belum puas dengan jawaban abahnya. Nanti kamu juga akan tahu jika sudah tiba waktunya. Ki Basri masih saja tak mau menjawab pertanyaan Alia, membuat gadis itu merajuk. Abah mah nyebelin. Pasti gitu jawabnya kalau Neng tanya. Alia pergi dari hadapan Ki Basri dengan wajah cemburut, bibir manyun, dan kaki yang dihentakkan di lantai papan rumahnya. Neng, kebiasaan gitu gak baik loh. Biarin. Alia benar-benar pergi ke dapur meninggalkan abahnya yang menggeleng heran dengan kelakuan manja putrinya itu. Jalanan yang dilalui Lili, Rudi, dan Lucky tidaklah mudah. Mereka mencari jalan setapak yang entah ada di mana. Semua masih berupa hutan lebat sejauh mata memandang. Tidak ada sungai yang bisa dijadikan jalur pulang. Kaki-kaki mereka mulai lelah. Tungkai terasa sudah melemah. Kenapa kita masih belum juga keluar dari hutan ini, guys? Udah berapa jam coba kita jalan? Tanya Lili. Gadis itu berhenti sejenak. Kedua tangannya diletakkan di pinggangnya. Napasnya pun terengah-engah. Karena kita sekarang udah jauh dari jalur waktu kita berangkat, mungkin benar kita tersesat. Jawab Rudi. Ya Tuhan, kapan kita bisa keluar? Gak ada bekas orang lewat di sini. Kita mau lewat mana coba? Lucky menepuk jidatnya, kemudian menyugar rambutnya ke belakang. Frustasi kini sudah datang merusak pikirannya. Coba walkie-talkie-nya dipakai. Kita cari bantuan. Siapa tahu ada yang menangkap suara kita.
Lily memberikan saran. Rudy mengambil walkie-talkie-nya. Lelaki yang mulai kehabisan tenaga itu pun duduk di atas sebuah batu, kemudian menyalakan walkie-talkie itu. "Gak ada yang menyaut," kata Rudy setelah beberapa kali mencoba. "Apa di hutan emang selalu gini, Li?" tanyanya kemudian. "Biasanya pasti selalu ada yang menangkap gelombang suara kita. Tapi aku belum pernah tersesat, jadi belum pernah ngalamin hal seperti ini." Perkataan Lily sontak membuat Rudy terkejut. Tetapi dia tidak boleh panik. Harus tetap tenang dan hati-hati. "Look, coba kamu yang hubungi," ditanya pada Lucky yang juga punya walkie-talkie. Lucky melakukan yang diperintahkan sahabatnya. Namun hasilnya nihil, membuatnya kecewa. "Sama, Ruth." Rudy memandang sekeliling. Tidak ada beda yang terlihat di segala penjuru mata angin. Kemana hendak melangkah? Kemana meminta bantuan? Pikirannya hanya bagaimana nasib kedua sahabatnya yang hilang. Dan bagaimana mereka bisa keluar dari hutan ini. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.